1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah sediaan solida akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Granul Effervescent Metronidazole. Perkenalkan, nama saya Ken Respati dari kelas A419. Bab 1 pada jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Granul Effervescent Metronidazole yang berisi pendahuluan menjelaskan bahwa granul effervescent adalah bentuk sediaan granul yang mengandung bahan obat yang tersusun dari sodium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartrat yang ketika ditambahkan pada air, asam dan basa bereaksi membebaskan CO2. Menghasilkan effervescent. Obat dengan asam lemah seperti metronidazole ketika diformulasikan untuk granul effervescent menunjukkan peningkatan absorpsi pada daerah lambung, walau sebagian besar obat tidak terionisasi. Pada penelitian ini, formulasi granul effervescent menggunakan teknik melelehkan granul untuk granulasi. Pada proses ini, bahan pengikat dari standar granulasi basah diganti dengan bahan pengikat meltable. Bahan pengikat ini dapat ditambahkan dalam bentuk cair, tetapi pada proses high shear, bila memungkinkan dianjurkan bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk padat. Bahan pengikat yang lambat meleleh tersusun dari polimer dan pengikat hidrofobik. Volume pengikat, reologi pengikat, tegangan permukaan pengikat, dan ukuran partikel pengikat pada pengelompokan lelehan dapat mempengaruhi formulasi dan variabel proses. Untuk meningkatkan lelehan, hal yang diutamakan adalah kekentalan, taktik dan volume spesifik serta penurunan tekanan permukaan dari cairan pengikat. Pengaruh tersebut dapat berefek pada temperatur produk, kecepatan pencampuran, dan sifat fisika kimia dari partikel sebut padat. Pengikat meltable yang digunakan secara luas di industri farmasi termasuk Poloxamer 88, PEG 2000, PEG 3000, PEG 4000, dan yang terakhir PEG 6000. Nama saya Sunita Rita Sari, NIM 1351910221419 akan menjelaskan bahan dan metode. Bahan dan metode pembuatan metronidazole effervescent ini adalah bahannya dari metronidazole diperoleh dari vendor lokal, asam sitrat, asam fumarat, sodium bikarbonat, alkohol setil, PEG 4000 yang diperoleh dan digunakan dalam penyelidikan. Lalu formulasi dari metronidazole, granul effervescent metronidazole ini dibuat dengan teknik granulasi lelehan atau bisa disebut dengan granulasi termoplastik. Karena granulasi diperoleh dengan menambahkan pengikat meltable yang dalam keadaan padat pada suhu kamar tapi bisa leleh dalam kisaran suhu 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Lalu metode yang digunakan itu yang pertama, timbang bahan yang dibutuhkan. Lalu ayak semua bahan menggunakan ayakan nomor 18. Lalu tambahkan binder pada bahan-bahan yang tadi. Selanjutnya, panaskan pada suhu sekitar 50 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius sampai terbentuk suatu massa cair. Lalu dinginkan massa cair tersebut pada suhu kamar. Lalu ayak massa cair tersebut melalui ayakan nomor 8 atau nomor 10 untuk mendapatkan granul. Lalu yang selanjutnya, keringkan butiran pada suhu yang tidak lebih dari 60 derajat. Lalu ulangi konsentrasi pengikatan yang sama, 5%, 7,5%, sama 10%. Perkenalkan, nama saya Cindy Indrafiantika, saya dari kelas 419, kelompok 1 Solida. Saya akan menjelaskan tentang penilaian metronidazole effervescent. Effervescent yang diformulasikan dievaluasi untuk mengetahui sifat alir mereka dengan menggunakan sudut istirahat. Mengukur sudut istirahat ditentukan dengan saluran tetap. Dengan metode ini, corong diamankan pada ketinggian tertentu, yaitu H, di atas kertas grafik yang
diletakkan di atas flat permukaan horizontal. Campuran itu dituangkan dengan hati-hati menggunakan corong dan hanya menyentuh ujungnya dari corong. Jari-jari dasar kerucut tumpukannya diukur. Sudut istirahatnya diukur menggunakan rumus tan H/R, di mana tan adalah sudut istirahat, H adalah ketinggian, R adalah radius. Indeks skar atau indeks skar ditentukan dari kerapatan curah atau keran. Secara teori, semakin sedikit kompresibel suatu bahan, semakin cepat mengalir. Halo, nama saya Imelda Amelia dari A4 19 135 19 10 224. Saya akan menjelaskan pada tahap waktu penghentian efervescen, di mana pada tahap ini diambil 100 ml air suling dimasukkan ke dalam beker gelas 250 ml. Untuk mengetahui waktu penghentian efervescen, maka diambil 1 butir. Pada tahap selanjutnya, yakni standar grafik kalibrasi pada metronidazol dengan menggunakan konsentrasi larutan HCl 0,1 normalitasnya, yakni 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mililiter. Sebagai larutan referensinya pada 277 nanometer di bawah menggunakan alat UV spektrofotometer. Grafik dibuat dengan mengambil sumbu Y sebagai absorbansi dan sumbu X sebagai konsentrasi mikrogram per mililiter. Grafik ini menghasilkan grafik kalibrasi standar dari disolusi obat. Nah, saya Samika Sasabil dengan NIM 13519102227. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi disolusi in vitro. Dalam studi ini peralatan yang digunakan adalah USP tipe 2 dengan dayung yang ditetapkan pada kecepatan 75 rpm dengan interval waktu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Volume cairan disolusi disesuaikan hingga 900 ml. Dalam penelitian ini, metode disolusi yang digunakan adalah 0,1 NaCl dengan mempertahankan suhu 37 derajat Celcius selama studi disolusi ini. Studi ini dilakukan dengan 3 dosis butiran effervescent dan nilai rata-rata adalah diper versus waktu. Setiap sampel diencerkan menjadi 10 ml dan dianalisis pada 277 nanomikro dengan menggunakan sinar UV spektrofotometer yang terlihat terhadap reagen kosong. Untuk hasil penelitian pada jurnal ini dibagi dalam 5 tabel. Untuk tabel pertama bisa dilihat di sini. Tabel pertama menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan selama penelitian ini. Bisa dilihat untuk nomor 1 sampai 7 bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut, bisa dilihat di tabel ini. Lalu untuk tabel kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang sudut istirahat dan juga tentang pembagian sudut istirahat itu memiliki sifat alir yang bagaimana. Pada tabel 2 ini kita cari dulu current index-nya dulu. Lalu setelah kita tahu current index-nya itu, kita dapat menentukan tipe aliran apa yang dimiliki oleh granul tersebut. Lalu pada tabel ketiga, setelah kita tahu sudut istirahat tersebut, kita dapat mengetahui sifat alir dari granul tersebut memiliki yang baik, sangat baik atau jelek. Saya Rafiqatul Khalila di sini akan menjelaskan tentang grafik kalibrasi standar metronidazol dalam 0,1 NaCl sebagai media disolusinya. Nah, dapat dilihat dari tabel nomor 5 bahwa didapatkan data formulasi F1 hingga F7. Nah, dari data tersebut dimasukkan ke dalam grafik. Dalam grafik absorbansi larutan obat itu pada sumbu Y dan konsentrasinya pada sumbu X. Nah, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jika nilai konsentrasinya tinggi, maka nilai absorbansinya akan semakin tinggi juga. Pada granulasi effervescent 5% setil alkohol menunjukkan sifat alir yang sangat baik. Dan sebelumnya yang sudah dijelaskan pada
grafik kalibrasi standar metronidazol yang sudah dilakukan pada formulasi 1 hingga formulasi 7 ditemukan pada formulasi 4 pada menit ke-60 dengan nilai 100,01 sudah pada keadaan optimal. Nah, dari artikel yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa granul effervescent metronidazol ini tidak hanya menutupi rasa pahit pada obat, tetapi juga meningkatkan bioavailability obat atau meningkatkan penyerapan obat pada lambung. Nah, granul effervescent metronidazol ini diformulasikan dengan teknik granulasi lelehan dengan bahan pengikat yaitu maltable PEG 4000 dan setil alkohol dengan konsentrasi tertentu. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.